Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proposal mini kami yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan. Perkenalkan, saya Fitra Mandani selaku moderator dan Dika Elisa selaku presentator. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Dika Elisa saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Fitri Ramadhani selaku moderator. Untuk selanjutnya, saya akan membahas materi dari proposal mini kami. Seperti yang dapat dilihat saat ini, pembahasannya yang pertama ada latar belakang, kemudian ada perumusan masalah, telaah teori, dan yang terakhir metodologi penelitian. Baiklah, judul dari proposal mini yang kami angkat yaitu pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, dan studi kasus yang kami angkat ini adalah pada PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 cabang Dumai. Baiklah, kita masuk pada latar belakang. Salah satu sasaran pengelolaan sumber daya manusia pada fungsi manajemen organisasi berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Seseorang yang telah ditunjuk sebagai pemimpin untuk memimpin bawahannya, dialah yang harus menjalankan fungsi organisasi itu sendiri, yang menentukan berhasil tidaknya suatu perusahaan. Kepemimpinan yang sukses menunjukkan bahwa pengelolaan suatu organisasi atau perusahaan berhasil dilaksanakan dengan sukses juga. Setiap kemampuan dalam kepemimpinan harus melekat erat pada diri seorang pemimpin, apapun tanggung jawab yang diterimanya. Karena tanpa adanya kemampuan memimpin terlebih dalam hal mengelola sumber daya manusia, tidak memungkinkan seorang pemimpin berhasil dengan baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Kemudian dalam KUHD pasal 246 menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantiannya kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil atau sedikit yang sudah pasti sebagai pengganti atau substitusi kerugian-kerugian besar yang belum pasti. PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 cabang Dumai memiliki salah satu kegiatan pokok perusahaan, ialah memindahkan resiko individu kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan. Perusahaan asuransi menjadi penanggung dari setiap resiko yang akan timbul, contohnya seperti resiko meninggal, kecelakaan, atau semacamnya. Baiklah, kita masuk pada permasalahan masalah. Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan di PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda cabang Dumai 1967, maka penulis menemukan gejala-gejala permasalahan sebagai berikut. 1. Masih ditemukan target pencapaian hasil kerja karyawan belum tercapai dari yang ditentukan pada PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 cabang Dumai. Kemudian yang kedua, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 cabang Dumai. Telaah teori. 1. Pengertian manajemen personalia. Menurut Marwansyah, mendefinisikan manajemen personalia sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas fungsi pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja agar tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat dapat dicapai. Kemudian pengertian manajemen sumber daya manusia. Menurut Herman Sofyadi, manajemen SDM didefinisikan sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, leading, and controlling dalam setiap aktivitas atau fungsional SDM, mulai proses penarikan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi, dan transfer, penilaian kinerja, pembagian kompensasi, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja yang ditunjukkan bagi peningkatan kontribusi produktif dari SDM organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Kemudian menurut Erwaini Mondi, manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Konsekuensinya, para manajer di setiap tingkat harus melibatkan diri mereka dengan MSDM.
Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Amirullah adalah orang yang memiliki wewenang untuk memberi tugas, mempunyai kemampuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain dengan melalui pola hubungan yang baik guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Griffin, pengertian kepemimpinan dibagi menjadi dua konsep, yaitu sebagai proses dan sebagai atribut. Sebagai proses, pemimpin difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpinnya, yaitu proses di mana para pimpinan menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas organisasi. Adapun dari sisi atribut, kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Kemudian gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri-ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran tercapai, atau gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan seorang pemimpin. Berikut ini ada beberapa gaya kepemimpinan. Berdasarkan kepribadian gaya kepemimpinan dibedakan menjadi yang pertama ada gaya kepemimpinan karismatis, yang kedua gaya kepemimpinan otoriter, yang ketiga gaya kepemimpinan demokratis, dan yang terakhir gaya kepemimpinan moralis. Kemudian teori-teori gaya kepemimpinan. Menurut Wirawan, teori-teori kepemimpinan paling banyak dibahas oleh para teoritis dan penelitian kepemimpinan adalah teori mengenai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan sangat penting karena gaya kepemimpinan mencerminkan apa yang dilakukan oleh pimpinan dalam memengaruhi para pengikutnya untuk merealisasi misinya. Teori gaya kepemimpinan sering merupakan bagian dari teori kepemimpinan lainnya. Teori-teori gaya kepemimpinan berdasarkan penelitian diantaranya adalah yang pertama teori Ohio State University, yang kedua teori University of Michigan. Teori Ohio State University. Teori ini berdasarkan pada dimensi consideration atau dimensi perhatian terhadap bawahan adalah tinggi rendahnya pimpinan bertindak dan berperilaku dengan pola bersahabat dan mendukung, menunjukkan perhatian terhadap bawahannya dan memperhatikan kesejahteraan. Indikator perilaku kepemimpinan dalam dimensi ini adalah membantu bawahan dalam menyelesaikan tugas, menyediakan waktu untuk mendengarkan dan mendiskusikan masalah dan keluhan yang dihadapi bawahan, menerima saran bawahan, memperlakukan bawahan dengan cara yang sama, kemudian memperhatikan kesejahteraan bawahan. Kemudian dimensi initiating structure atau perhatian terhadap tugas. Tinggi rendahnya pimpinan mendefinisikan dan menstrukturasi dan menentukan peran bawahannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator perilaku pemimpin dalam dimensi ini adalah mengkritik dan marah terhadap bawahannya yang malas dan berkinerja rendah, memberikan tugas kepada bawahannya secara rinci, mengingatkan bawahan untuk mengikuti prosedur, standar kerja dan standar kinerja, menentukan target keluaran. Kemudian yang kedua, teori University of Michigan. Yang pertama ada perilaku berorientasi pada ketugasan. Para manajer yang efektif melakukan pekerjaan yang berbeda dengan para bawahannya. Mereka mengkonsentrasikan dirinya pada fungsi perilaku ketugasan seperti perencanaan, penskedulan, pekerjaan, mengordinasi aktivitas bawahan, menyediakan sumber-sumber dan bantuan teknis yang diperlukan bawahan. Kemudian perilaku berorientasi hubungan. Para manajer dengan gaya ini memusatkan perhatiannya pada hubungan antar manusia. Mereka sopan dan mendukung bawahannya dengan percaya diri serta berupaya memahami problem yang dihadapi bawahannya. Kemudian pengertian kinerja. Menurut Hasibuan, kinerja berasal dari kata prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang dalam bidang pekerjaannya. Pengertian kinerja sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan di mana seseorang bekerja. Menurut David DeVries dalam Sudarmanto, dalam melakukan pengukuran kinerja ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan personality trait, yaitu mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua, pendekatan perilaku, yaitu dengan mengukur umpan balik, kemampuan presentasi, respon terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga, pendekatan hasil, yaitu dengan mengukur kemampuan produksi, kemampuan menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau penjualan. Ukuran-ukuran kinerja karyawan yang dikemukakan oleh Bernardin dan Russell dikutip Gomez dalam Riani adalah sebagai berikut. Yang pertama, quantity of work, quality of work, job knowledge, creativeness, cooperation, dependability, initiative, personal qualities.
Berdasarkan pengertian di atas bahwa ukuran-ukuran dari kinerja ini semakin populer dengan makin ditekannya produktivitas daya saing internasional. Ukuran-ukuran ini berfokus pada apa yang telah dicapai atau dihasilkan ketimbang bagaimana sesuatu dicapai atau dihasilkan. Operasional variabel penelitian. Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut. Yang pertama, analisis. Analisis adalah merangkum sejumlah data besar, data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan, agar data-data tersebut mudah diatur. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti. Yang kedua, kinerja. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang pada PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Cabang Dumai sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, karyawan. Karyawan adalah orang yang bertugas sebagai pekerja pada suatu perusahaan atau lembaga untuk melakukan operasional tempat kerjanya dengan balas jasa berupa uang dan bekerja di bawah perintah orang lain. Yang keempat, kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah gambaran mengenai hasil kerja karyawan pada PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Cabang Dumai dalam mencapai tujuan perusahaan yang tentu saja dipengaruhi kemampuan sumber daya manusia di perusahaan yang bersangkutan. Metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Cabang Dumai yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim nomor 175 Kota Dumai. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena pada PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Cabang Dumai, penulis masih melihat dan ditemukan adanya permasalahan yang menyangkut kinerja karyawan belum terpenuhi dalam menjalankan tugas di bidangnya pada Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Cabang Dumai. PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Cabang Dumai merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa dan harus mampu bersaing dengan perusahaan jasa asuransi lainnya yang ada di Kota Dumai dalam melakukan penjualan produk, terutama produk asuransi jiwa. Yang kedua, populasi dan sampel. Yang pertama itu populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Dalam penelitian ini, karakteristik populasi adalah seluruh karyawan PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Cabang Dumai yang berjumlah 45 orang. Yang kedua, sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu? Kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Karena jumlah populasi yang menjadi objek penelitian penulis sedikit, maka penulis menggunakan metode sensus menurut Sugiono, yaitu semua populasi dijadikan sampel penelitian penulis. Jenis dan sumber data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain meliputi data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan cara memberikan data pertanyaan wawancara yang berhubungan dengan masalah. Yang pertama, quantity of work, quality of work, job knowledge, creativeness, cooperation, dependability, initiative, dan personal qualities. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang telah jadi atau sudah ada dari perusahaan atau lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Seperti sejarah singkat PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 dan komposisi pada PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Cabang Dumai dan struktur uraian tugas pada PT Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967 Cabang Dumai. Akan melanjutkan sajian materi dari kelompok kami, yaitu bagian D, teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian,
ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut. Pertama, observasi. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiono, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antaranya terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi yaitu penulisan langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa data yang didapat benar-benar valid, yang berhubungan dengan data dan informasi yang diterima. Dua, wawancara. Wawancara merupakan pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak perusahaan yang bersangkutan. Dalam teknik wawancara dikenal ada dua metode pendekatan, yaitu wawancara secara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang tertulis, yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Yang ketiga, kuesioner. Menurut Sugiono, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Kuesioner yaitu dengan membuat daftar pertanyaan yang digunakan untuk mempermudah dalam mengumpulkan data yang diperlukan dan disajikan pada responden. Selanjutnya, analisa data. Analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lainnya terkumpul dan selanjutnya data disiapkan sesuai dengan jenis masing-masing yang kemudian dianalisa. Selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan uraian dan penjelasan. Menganalisa data akan dilakukan secara analisis deskripsi yang bersifat menyimpulkan temuan penelitian yang khusus pada umum. Teknik pengukuran menggunakan rating scale. Menurut Sugiono, rating scale yaitu data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Dalam skala model rating scale, responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Oleh karena itu, rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk mengukuran sikap saja, tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosioekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan, dan lain-lainnya.